Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Jumpa lagi dalam video kali ini, kita akan melanjutkan belajar kita terkait kumpulan seleksi PPK dan PPS berdasarkan PKPU dan perundang-undangan. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. Ketua KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat adalah A. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS. Ini dapat dilihat pada pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang berasal dari A. Tokoh masyarakat, B. ASN, C. Organisasi masyarakat, D. Pengawas pemilu tingkat kecamatan. Jawaban yang tepat adalah B. Sekretaris yang berasal dari ASN. Ini berdasarkan pasal ke-7 ayat ke-4 PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal berikutnya, Ketua PPK dalam pemilu dipilih oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. Dari dan oleh anggota, C. Dari anggota, D. Oleh anggota. Ketua PPK dalam pemilu dipilih oleh, jawaban yang tepat adalah B. Dari dan oleh anggota PPK. Ini berdasarkan pasal 8 ayat kedua PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal berikutnya, anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Anggota masyarakat sekitar TPS. Jawaban yang tepat adalah C. PPS. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Ini berdasarkan PKPU nomor 38 tahun 2018. Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjumlah. Jawaban yang tepat adalah D. 7 orang. Hal ini berdasarkan PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal selanjutnya, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dibentuk oleh A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten Kota, D. Anggota masyarakat. Jawaban yang tepat adalah A. Pantarlih dibentuk oleh PPS. Ini berdasarkan PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal berikutnya, pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Yang termasuk dalam tahapan penyelenggaraan di bawah ini adalah A. Perencanaan program dan anggaran, B. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, C. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Jawaban yang tepat di sini adalah C. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. Ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Soal berikutnya, anggota PPK dalam pemilihan kepala daerah adalah berjumlah. Ya, jawabannya adalah B. Anggota PPK dalam pemilihan kepala daerah adalah sebanyak 5 orang. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, anggota PPS dalam pemilihan kepala daerah sebanyak. Ya, jawabannya anggota PPS dalam pemilihan kepala daerah berjumlah 3 orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi suara ulang di PPK dilaksanakan maksimal. Ya, jawaban yang tepat dalam hal ini adalah B. Dilaksanakan maksimal 5 hari setelah pemungutan suara. Soal berikutnya, penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dapat dilakukan di. Ya, jawabannya penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dapat dilakukan oleh PPK. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, panitia pemungutan suara atau PPS dibentuk oleh. Ya, jawaban yang tepat adalah KPU Kabupaten Kota berdasarkan pasal 1 ayat ke-12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS bertugas dalam lingkup wilayah: A. Kelurahan, B. TPS, C. Kecamatan, D. Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat di sini, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS bertugas dalam lingkup wilayah B. TPS, tempat pemungutan suara, berdasarkan pasal 1 ayat ke-14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana. Ya, jawaban yang tepat adalah akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Jawaban yang tepat adalah B berdasarkan pasal 501 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS akan dipidana dengan pidana. Ya, jawabannya tepat di sini akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Berdasarkan pasal 502 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal berikutnya. Setiap Panwaslu kelurahan atau desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan, maka akan dikenai sanksi berupa pidana, yaitu. Ya, jawabannya adalah C. Akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini dituangkan pada pasal 507 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal yang berikutnya, salah satu tugas PPS adalah membantu
PPK dalam penyelenggaraan pemilu kecuali? Ya, jawaban yang tepat, salah satu tugas PPS adalah membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu kecuali B. Berkampanye. Soal berikutnya, KPPS menyerahkan hasil penghitungan suara kepada? Ya, jawaban yang tepat adalah C. KPPS menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan atau PPL. Soal berikutnya, PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPS kepada PPK, maka akan dipidana dengan? Ya, jawaban yang tepat di sini adalah A, yaitu akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ini dituangkan pada pasal 538 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilu, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh? Ya, jawaban yang tepat adalah dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Ini dapat dilihat pada pasal 204 nomor 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Soal berikutnya, anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjumlah? Ya, jawaban yang tepat adalah D. 7 orang. PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal berikutnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama? Ya, jawaban yang tepat adalah 7 hari. KPU Provinsi, KPU Kota, Kabupaten Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 hari berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018. Soal berikutnya, dasar hukum penyelenggaraan pemilu jujur dan adil adalah sebagai berikut kecuali? Ya, jawaban yang tepat di sini adalah kecuali, berarti yang bukan. Ya, berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2019. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian. Sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan keilmuan kita dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.